online. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan di sini adalah yang pertama meminta pandangan ahli terhadap hasil identifikasi masalah. Nah, kalau dilihat kembali hasil identifikasi masalah, nah ini contohnya ya. Nah, Bapak Ibu kan sudah ini diambil dari sumber dari tabel 1.1, LK 1.1. Ketahuan kan ya sudah ada identifikasi masalah karena sudah mengisi kemarin kan ya. Nah, jadi isiannya Anda taruh di sini. Nah, apa yang sudah Anda dapatkan ditaruhkan di sini semua, baik masalah 1, masalah 2, masalah 3, identifikasi masalahnya apa, kemudian eksplorasi secara teoritisnya apa, lalu analisisnya apa. Nah, kemudian nanti dimintalah nanti tanggapan dari para ahli. Nah, yang untuk A ini, jadi bagaimana pendapat ahli seperti guru, teman sejak atau kepala sekolah menilai masalah yang Bapak Ibu identifikasi. Apakah masalah yang sudah kita temukan itu, kemudian kita tuliskan, sudah dikategorikan betul-betul sebagai permasalahan. Kadang-kadang begini, ada yang kita anggap masalah misalnya, tapi ternyata itu bukan masalah. Nah, itulah gunanya kita meminta tanggapan dari para ahli. Ahli di sini bisa guru senior, teman sejawat yang dianggap lebih mumpuni, atau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Nah, yang B juga sama. Menanggapi masalah yang Bapak Ibu temukan, apakah benar masalah tersebut sebagai masalah yang real? Jadi yang masalah yang kita buatkan itu, apakah sudah betul-betul masalah yang real dalam proses pembelajaran? Nah, kemudian bagaimana pendapat ahli terhadap penyebab masalahnya? Bapak Ibu kan juga mencari penyebab masalahnya kan ya? Ya. Nah, ini kita sama dengan poin A dan B. Kita meminta pendapat ahli, menurut kita penyebab masalahnya ini. Misalnya, masalah yang pertama adalah rendahnya aktivitas siswa. Ada pembelajaran A. Nah, lalu kita menjelaskan bahwa penyebab rendahnya itu aktivitas karena misalnya proses pembelajaran belum dilakukan menggunakan model yang memang belum merangsang aktivitas belajar siswa. Nah, itu yang kita anggap sebagai penyebab masalahnya. Nah, itu yang kemudian kita konfirmasikan dengan ahli. Nah, menurut ahli bagaimana kalau kita menjelaskan jika rendahnya aktivitas siswa yang kita temui di kelas kita itu adalah disebabkan karena kita belum menerapkan model pembelajaran atau pembelajaran yang mengarah pada menstimulus aktivitas siswa. Nah, nanti ahli akan berpendapat, oh iya betul seperti itu. Nah, atau nanti para ahli juga akan memberikan pendapat yang lain. Misalnya, selain dari yang kita sebutkan, juga ada faktor lainnya. Nah, itulah yang kita tuliskan di sini. Nah, gitu ya. Kemudian itu juga yang D. Bagaimana pandangan ahli terhadap masalah yang Bapak Ibu temukan? Apakah penyebab tersebut menurut pandangan ahli? Nah, sama. Kalau ini kan pendapat yang kita, lalu kita konfirmasikan dengan ahli. Apakah ahli setuju atau tidak setuju? Nah, yang ke B-nya, bagaimana menurut ahli pandangan yang lain terhadap masalah penyebabnya lain itu apa? Jadi kan para ahli juga bisa kepala sekolah. Kepala sekolah kan juga akan mengetahui bahwa selain karena permasalahan yang kita sebutkan tadi, ada lagi permasalahan lain. Nah, ada lagi penyebabnya yang lain. Gitu. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, mudah-mudahan ini tetap nanti dilanjutkan ya wawancaranya untuk hari ini. Karena kalau tidak, nah tentu akan kita terkendala saat pengisian LK.